Agama ikut membentuk secara positif ataupun negatif apa yang dipahami, dirumuskan, dan dilakukan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana agama dan kebudayaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya menampak dalam ritual agama, berbagai simbol dan ungkapan budaya, misalnya bahasa, gerak, tanda-tanda, musik, karya arsitektur, dan bentuk-bentuk karya lainnya dipakai manusia untuk mengekspresikan pengalaman keagamaan. Bahkan, sejumlah orang kebablasan dengan memahami bentuk-bentuk secara tertentu mutlak identik dengan apa yang hendak diekspresikan. Bentuk-bentuk yang senyatanya sangat terikat dengan budaya yang melahirkannya. Pembicaraan tentang Islam dalam diskusi kebudayaan ini selalu menjadi sesuatu yang menarik. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perspektif Islam, agama mengajarkan kepada manusia dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan sesama manusia. Diketahui bahwa agama dan kehidupan beragama telah ada dan tumbuh dan berkembang sejak awal manusia berbudaya di muka bumi. Agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya tahap awal manusia. Boleh dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan pembawaan atau fitrah bagi manusia. Artinya bahwa dalam diri manusia, baik secara sendiri maupun secara kelompok, terdapat kecenderungan dan dorongan lainnya yang dalam kehidupan bersama atau kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu membentuk suatu sistem budaya tertentu. Sistem budaya tersebut secara berangsur-angsur sebagai hasil dari upaya atau budidaya manusia untuk merealisasikan kecenderungan dan dorongan-dorongan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya secara bersama-sama sesuai dan serasi dan dengan lingkungan dan sekitarnya. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi sebab keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan, demikian pula kebudayaan agar manusia dapat hidup di lingkungannya. Islam masuk di Kazakhstan pada abad ke-8. Ajaran Islam tampaknya relatif mudah diterima berbagai etnik yang kala itu masih nomaden. Layaknya negeri bekas jajahan Uni Soviet, kebijakan anti agama yang pernah bertahan sejak 1920 hingga 1991 membuat Islam tumbuh perlahan pada masa itu. Pasca kemerdekaan, Muslim Kazakhstan yang menjadi mayoritas bisa lebih leluasa menunjukkan identitasnya. Namun demikian, butuh usaha lebih ekstra untuk mengenalkan pada generasi muda Islam di negara Kazakhstan. Secara perlahan tapi pasti, budaya-budaya di Kazakhstan mulai naik ke permukaan dan mulai diterima oleh masyarakat dan diperkenalkan ke masyarakat nasional hingga masyarakat internasional. Seperti halnya perayaan Nowruz. Nowruz adalah perayaan yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga Kazakhstan setiap tahunnya. Nowruz adalah waktu di mana matahari berada tepat di atas garis ekuator yang jatuh pada 21 Maret tiap tahunnya. Nowruz menandai dimulainya musim semi dan waktu bercocok tanam. Nowruz tercatat sebagai festival budaya keagamaan tertua di dunia karena sudah dirayakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Persia yang pertama kali merayakan Nowruz hingga kemudian menyebarkan ke daerah-daerah sekitarnya di Asia Tengah, Kaukasus, dan Balkan. Yang menarik dari Nowruz adalah akan adanya yurta atau rumah adat. Siapa saja boleh masuk dan semua tamu akan disuguhi aneka makanan dan musik tradisional. Yurta
telah menjadi identitas Kazakhstan. Konstruksinya yang bisa dibongkar, pasang, dan dibawa berpergian sangat penting bagi bangsa Kazakhstan yang berakar dari suku nomaden yang berpindah-pindah, sehingga meski kini sudah sangat jarang digunakan, namun yurta selalu ada dalam aspek kehidupan warga Kazakhstan. Beragam sajian juga terhampar di dalam yurta. Budaya yang kaya ini dan selalu dipelihara menambah semarak khazanah kehidupan muslim di Kazakhstan. Semoga cahaya Islam kembali bersinar terang di tanah para pengembara ini. Dengan demikian, karakteristik budaya masyarakat Islam di Kazakhstan merupakan gagasan dan karya manusia yang dipertahankan secara turun-temurun. Bahkan lebih jauh menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berubah dan mengikuti komponen agama yang merupakan unsur yang paling sukar untuk berubah. Ketika Islam diterjemahkan sebagai karakteristik budaya berkeagamaan berdasarkan pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam pun dapat pula berubah jadi bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Begitupun dengan Nowruz, lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang dan berubah dalam sejarah, dan Nowruz merupakan produk-produk yang murni dan datang dari karakteristik masyarakat.